Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Brian Ernestine dan dua teman saya Leonardo Alindra dan Christopher. Pada saat ini kami akan membahas analisis pengelompokan negara berdasarkan cerita rakyat atau folklore menggunakan algoritma K-means. Next. Alur pengerjaan dari pengelompokan negara berdasarkan folklore terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama ini adalah pembuatan dan pembersihan data. Terdapat dua jenis dataset yang kami gunakan, yaitu dataset primer dan dataset sekunder. Dataset primernya adalah data mengenai cerita rakyat atau folklore dari 50 negara, sedangkan dataset sekundernya terdiri dari data nama negara, kebangsaan, stopwords dalam bahasa Inggris, dan koordinat masing-masing negara. Selanjutnya, data melalui proses pembersihan dan penyederhanaan. Tahap pertamanya dalam pembersihan ini adalah menghapus stopwords, yaitu kata-kata yang tidak berperan penting pada proses clustering. Lalu tahap yang kedua adalah stemming, yaitu mengubah data ke dalam bentuk kata dasarnya. Kedua proses ini dilakukan agar nantinya proses clustering dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, dataset yang sudah bersih diberikan bobot menggunakan fungsi TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengelompokan data menggunakan metode K-means clustering. Lalu tahap selanjutnya adalah menggunakan metode elbow dan silhouette untuk menentukan banyaknya cluster yang optimal. Dan tahap terakhir adalah melakukan visualisasi data dengan menampilkan top 5 kata berdasarkan frekuensi dan membuat word cloud dan juga color map. Next. Next. Tabel ini adalah dataset primer yang kami gunakan. Pada tabel ini ditampilkan 5 baris teratas dari dataset. Tabel ini terdiri dari 6 kolom. Yang pertama adalah kolom country, yaitu nama dari masing-masing negara. Lalu ada alpha 2 dan alpha 3 yang merupakan kode 2 huruf dan 3 huruf dari setiap negara. Lalu kolom yang keempat adalah kontinen yang berisi benua dari masing-masing negara. Lalu kolom kelima adalah title, yaitu judul dari cerita rakyat. Dan yang terakhir adalah folklore yang berisikan cerita rakyatnya. Lalu dataset ini terdiri dari 50 baris, artinya terdapat 50 negara berbeda yang kami ambil dari 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Next. Oke, sebelumnya telah diceritakan mengenai pembuatan dataset. Nah, pada saat ini saya akan menceritakan tentang cara pembuatan dan pembersihan dataset. Jadi pertama-tama kita memiliki dataset cerita rakyat atau folklore. Kalau kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan Python, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk list. Lalu kita akan melakukan proses stop words, di mana kita akan membuang kata-kata yang tidak diperlukan untuk proses clustering. Contoh kata-kata yang tidak diperlukan adalah kata-kata seperti the, is, and, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita akan melakukan proses stemming, yaitu proses penyederhanaan kata-kata ke bentuk dasarnya. Sebagai contoh sederhana, misalkan kita memiliki kata dalam bentuk past tense, maka kita akan mengubahnya menjadi bentuk verb one atau kata dasar. Setelah itu, kita akan melakukan proses TF-IDF, yaitu kita memetakan suatu kata ke suatu ukuran numerik 0 sampai 1, di mana angka 0 menunjukkan bahwa kata tersebut tidak relevan terhadap dokumen, sedangkan angka 1 menunjukkan bahwa kata tersebut sangat relevan terhadap dokumen. Next. Setelah proses pembersihan dataset, kita akan melakukan proses K-means clustering. Jadi metode ini merupakan salah satu metode machine learning, khususnya unsupervised machine learning, karena data yang kita miliki tidak memiliki variabel target. Untuk algoritma dari K-means clustering, mula-mula kita memilih K2.attack sebagai centroid atau pusat cluster. Setelah itu kita masukkan setiap data ke cluster terdekat, kemudian kita hitung centroid yang baru, lalu jika centroidnya berubah, kita ulangi langkah kedua. Namun jika centroid tidak berubah, maka proses K-means clustering selesai, dan kita memperoleh sebuah cluster atau kelompok negara-negara berdasarkan cerita rakyatnya. Next. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah klaster yang optimal,
maka kita dapat menggunakan dua metode. Metode pertama yaitu metode elbow. Nah, semakin bertambahnya jumlah klaster, maka variansinya akan semakin berkurang. Namun, seiring bertambah jumlah klaster, maka semakin banyak klaster yang menjadi berguna. Nah, maka dari itu metode elbow ini mempertimbangkan trade-off dari kedua hal tersebut. Jadi langkah pertama dari metode ini adalah kita melakukan proses clustering untuk dimulai dari jumlah klaster yang terkecil, yaitu dua. Lalu kita hitung nilai sum of squares-nya untuk setiap klaster, dan kita plot sehingga didapat kurva yang berwarna biru sebagai berikut. Nah, jumlah klaster yang optimal itu adalah nilai di mana grafiknya itu berbentuk siku atau elbow. Namun dapat dilihat di grafik ini tidak terdapat bentuk siku atau elbow, sehingga metode elbow tidak dapat digunakan pada data ini. Maka dari itu kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode siluet. Nah, di metode siluet ini kita akan menghitung nilai siluet yang berkisar antara min 1 sampai 1. Semakin mendekati 1 artinya grafik artinya data dapat terklasifikasi dengan baik. Pertama yaitu kita akan melakukan proses clustering untuk dimulai dari jumlah cluster yang terkecil. Lalu untuk setiap datanya kita definisikan A, yaitu rata-rata jarak antara data tersebut dengan setiap data yang berada di klaster yang sama. Dan B merupakan rata-rata jarak antara data tersebut dengan setiap data yang berada di klaster tangga terdekatnya. Nah, nilai siluet ini kita definisikan sebagai B min A per maksimum A, B. Lalu kita hitung nilai rata-ratanya dari nilai siluet dari setiap data dan kita plot, maka didapat grafik sebagai berikut. Dapat dilihat di grafik ini bahwa di titik 5 nilai rata-rata nilai siluetnya itu mencapai puncak di titik 5. Nah, jadi kita akan mengklasifikasi data menjadi 5 klaster. Selanjutnya, kami akan menampilkan visualisasi kata dengan frekuensi yang terbanyak. Next. Untuk klaster 0, dapat dilihat di gambar yang kiri, yaitu horizontal bar chart. 5 kata dengan frekuensi terbanyak adalah mountain, crocodile, David, nyami-nyami, dan pilak. Kelima kata ini juga memiliki ukuran dan ketebalan yang paling besar pada word cloud, pada gambar di kanan ini. Dengan demikian, klaster 0 beranggotakan negara-negara dengan cerita rakyat tentang kehidupan di pinggir kota. Next. Selanjutnya, untuk klaster 1, 5 kata dengan frekuensi terbanyak adalah dragon, horse, tokolosh, cat, dan dog. Dari berdasarkan kata-kata dengan frekuensi terbesar ini dapat dikatakan bahwa klaster 1 didominasi oleh negara-negara dengan cerita rakyat berbentuk fabel yang mengkisahkan tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Next. Lalu untuk klaster 2 berdasarkan word cloud dan juga horizontal bar chart dapat kita lihat 5 kata dengan frekuensi terbesar adalah king, man, mother, child, dan girl. Dengan demikian, dari kata-kata yang paling sering muncul tersebut, menunjukkan bahwa klaster 2 ini terdiri dari banyak negara dengan cerita rakyat tentang kehidupan kerajaan dan keluarga. Next. Selanjutnya untuk klaster ketiga, kata-kata yang paling sering muncul adalah black, naki, istar, bukur, dan legend. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa negara-negara pada klaster ketiga memiliki cerita rakyat yang mengisahkan tentang perayaan dan legenda. Next. Selanjutnya untuk klaster keempat, kita perhatikan bahwa kata-kata yang paling sering muncul adalah Earth, God, atau Fantani, Human, dan Anansi. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa negara-negara pada klaster keempat menceritakan mengenai kisah-kisah religius, lebih tepatnya merupakan kisah antara dewa dan manusia. Next. Nah, berikut merupakan hasil visualisasi dari clustering ke 50 negara
menggunakan metode K-means. Jadi setiap klaster ini dibagi berdasarkan warnanya. Misalkan untuk klaster 0 yang berwarna merah terdiri dari negara Indonesia, Vietnam, Mesir, Italia, dan lain-lain. Jadi setiap negara yang berada di klaster yang sama artinya terdapat banyak kata-kata yang sama dari cerita rakyatnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dari negara-negara tersebut juga mirip. Misalkan di klaster 1 terdiri dari negara Rusia, Cina, Mongolia, dan Taiwan. Dapat dilihat bahwa keempat negara ini memiliki letak yang berdekatan. Dan juga eh, keempat negara ini masih atau pernah menganut ideologi komunisme. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah budaya suatu negara itu dapat direpresentasikan dari cerita rakyatnya. Dan ke-50 negara dapat dibagi menjadi lima klaster menggunakan metode K-means. Dan setiap negara yang berada di klaster yang sama artinya memiliki kebudayaan yang mirip. Hal ini dapat dikarenakan letaknya yang berdekatan atau eh, memiliki sejarah yang serupa. Kemudian saran yang dapat kami berikan untuk penelitian lebih lanjut adalah memperbanyak negara dari ketiga benua tersebut dan eh, dapat dikumpulkan lebih dari satu cerita rakyat untuk masing-masing negaranya sehingga hasil klaster yang didapat menjadi lebih akurat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.